Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari ini, Kejaksaan Sulawesi Selatan mengadakan diskusi dengan tema catatan untuk rancangan kejaksaan, memperkuat fungsi intelijen dan kewenangan jaksa sebagai pengacara negara. Narasumber pada siang hari ini oleh Profesor Dr. Farida Patitinggi, SH MHum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Narasumber kedua, Dr. Firdaus De Wilmar, SH MHum, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Untuk siang hari ini moderator dipimpin oleh Bapak Yudi Indra Gunawan, SH MH, Asisten Tindak Pidana Umum, sekaligus merangkap sebagai Ketua Persatuan Jaksa Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan. Terima kasih, untuk itu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sama-sama dapat bertemu kembali dalam kegiatan diskusi di program acara podcast Ewako Adiaksa. Untuk season kali ini kita akan mendiskusikan yang merupakan kerjasama antara Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan Persatuan Jaksa Indonesia di wilayah Sulawesi Selatan akan mendiskusikan terkait dengan RUU Kejaksaan yang dengan tema catatan untuk RUU Kejaksaan, bagaimana memperkuat fungsi intelijen dan kewenangan jaksa sebagai pengacara negara. Alhamdulillah pada hari yang baik ini telah hadir dua orang narasumber yang terhormat. Assalamualaikum, selamat siang kepada Ibu Profesor Farida Patitinggi. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Juga beliau merupakan inisiator berdirinya Pusat Kajian Kejaksaan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ketika itu bersama-sama dengan Bapak Yan Maringka. Begitu Prof ya? Ya. Demikian juga narasumber kedua, mohon izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Dengan Bapak Dr. Firdaus De Wilmar, beliau adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Sebagai satu informasi bahwa terkait dengan proses legislasi RUU Kejaksaan yang sedang berjalan di DPR RI saat ini, sekarang ini RUU sedang ada berproses di Badan Legislasi DPR RI. Untuk kemudian nanti dalam tahapan berikutnya akan diserahkan oleh Balik kepada Komisi 3 DPR yang beberapa waktu sebelumnya Komisi 3 telah mempercayakan ketua tim Panja RUU Kejaksaan kepada Bapak Desmond J. Mahesa. Beliau adalah anggota DPR RI Komisi 3 dari fraksi Gerindra. Sehingga nanti dalam tahapan berikutnya Komisi 3 akan mengundang pemerintah, dalam hal ini diwakilkan oleh Menkumham dengan Kejaksaan Agung, untuk menyampaikan RUU Kejaksaan beserta naskah akademiknya, yang kemudian selanjutnya oleh pihak pemerintah dalam waktu 2-3 minggu akan dibahas bersama Kejaksaan Agung untuk menentukan daftar inventarisasi masalah atau DIM, yang selanjutnya nanti dalam rapat kerja kedua setelah pertama tadi menyerahkan, maka pihak pemerintah akan menyerahkan daftar inventarisasi masalah kepada Komisi 3. Selanjutnya barulah Panja RUU Kejaksaan mulai bekerja. Biasanya untuk langkah awal kegiatan Panja adalah melakukan FGD,
forum group discussion ke beberapa tempat. Dan tentunya akan melakukan juga kegiatan FGD di Makassar sini. Karena bagaimanapun juga sebagai satu center daripada Indonesia Timur, maka Kota Makassar harus menjadi satu bagian dari referensi terkait dengan pengayaan dan penguatan terhadap RUU Kejaksaan tersebut. Nah, ini sebagai satu bahan pembuka dan pengantar. Jadi selanjutnya saya mohon izin kepada Bapak Kajati, Bapak Dr. Firdaus D. Wilmar, terkait dengan tema memperkuat fungsi intelijen dan kewenangan jaksa sebagai pengacara negara, khususnya dalam bidang intelijen. Sebagaimana diketahui, beliau adalah bergelar doktor, di mana disertasinya itu terkait dengan bidang intelijen. Dan kalau boleh saya sebutkan buku yang ditulis oleh beliau adalah, ada 2 buku. Pertama, Quo Vadis, Intelijen Kejaksaan, sebuah upaya reposisi sebagai intelijen penegakan hukum. Yang kedua, Model Intelijen Kejaksaan sebagai intelijen penegakan hukum. Ini menarik ketika mengangkat bidang intelijen dalam RUU Kejaksaan kali ini. Kenapa? Karena baru di RUU Kejaksaan yang sekarang itu menjadikan undang-undang intelijen negara, yaitu nomor 17 tahun 2011 sebagai poin mengingat. Sehingga ini berbeda dengan undang-undang yang sekarang berlaku, yang belum ada undang-undang tentang intelijen negara. Jadi kami mohon pendapat atau tanggapan komentar Bapak terkait dengan bidang intelijen dalam RUU Kejaksaan yang baru ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Yudi selaku host dalam kita melihat sejauh mana perkembangan RUU Kejaksaan yang sedang dalam berproses di Badan Legislasi Nasional. Baik, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Ibu Dekan Fakultas Hukum, Ibu Profesor Farida, yang telah mau dan menyempatkan hadir di dalam acara podcast Kejati ini. Baik, tadi memang menurut saya menarik RUU Kejaksaan yang sekarang nih, Bu Prof. Perlu diketahui oleh khalayak ramai, khususnya juga aparat penegak hukum lainnya, maupun jajaran intelijen yang ada, yang dikoordinir oleh Badan Intelijen Negara. Memang saya menyoroti Undang-Undang Kejaksaan yang lama. Wajar Undang-Undang Kejaksaan yang lama belum mencantumkan Undang-Undang Intelijen Negara di dalam poin pengingatnya. Tetapi di dalam RUU yang sekarang ini, suka tidak suka, karena intelijen kejaksaan adalah bahagian dari intelijen negara yang membawahi atau membidangi tentang penegakan hukum. Tentu sudah seyogianya di dalam RUU yang nantinya insya Allah seluruh masyarakat Indonesia memberikan support, khususnya kalangan rektorat, khususnya lagi aparat penegak hukum dan pegiat intelijen, memasukkan Undang-Undang Intelijen Negara sebagai poin pengingat. Nah, tentu saya sebagai yang pernah mendalami tentang intelijen di kejaksaan ini, sudah tepat rasanya Undang-Undang Intelijen itu menjadi bahagian dari Undang-Undang Kejaksaan. Karena kita ketahui di Undang-Undang Kejaksaan yang lama itu, di situ hanya disebutkan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan banyak sekali. Tetapi tidak ada satupun kalimat atau redaksi yang mencantumkan intelijen kejaksaan. Walaupun di undang-undang sebelumnya pernah disebutkan intelijen justisial. Nah, tapi di undang-undang yang atau di RUU yang ada sekarang itu disebutkan dengan tegas di pasal 30-nya juga, yaitu adalah tentang intelijen. Disebutkan di sini cuman digambarkan secara umum kewenangan selaku intelijen penegakan hukum.
Nah, seyogianya menurut saya harusnya di dalam pasal 30 ini adalah itu langsung di ayat 3-nya seyogianya dicantumkan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum atau dibalik dalam menjalankan fungsi intelijen kejaksaan dengan kegiatan sebagai berikut. Nah, itu yang harusnya dicantumkan di dalam, tidak usah dirinci lagi. Itu dari sisi intelijen saya rasa sudah kita dari jajaran intelijen kejaksaan sudah berterima kasih sekali kepada Bapak Jaksa Agung maupun kepada DPR yang telah memasukkan kewenangan intelijen kejaksaan ini kepada institusi kejaksaan. Ini di pasal 30, pasal 30. Ayat 5 khususnya, ayat 5. Pak Dokter ya. Ya. Kemudian saya ingin tambahkan sedikit, saya ingin juga menyampaikan kepada kepada khalayak ramai atau kepada masyarakat umum atau kepada masyarakat ataupun kepada teman-teman aparat penegak hukum lainnya bahwa undang-undang kejaksaan ini atau RUU kejaksaan yang sedang berada pada legislasi nasional ini bukan dalam arti kata bukan menambah kewenangan, Ibu. Tetapi sejatinya adalah itu kita ingin memperkuat, memberikan penajaman dan juga memberikan penguatan posisi kejaksaan dan posisi aparat penegak hukum lainnya di dalam sistem peradilan pidana. Seperti masalah tentang penyidikan lanjutan. Jadi pada prinsipnya masyarakat pencari keadilan itu betul-betul mendapatkan keadilan dan kepastian bagi penanganan perkaranya. Sekiranya di kepolisian atau di penyidik kepolisian itu masih ada persoalan, mereka masih terbuka di kejaksaan nantinya untuk mengembangkan kasusnya. Sehingga posisi pencari keadilan itu betul-betul diuntungkan, betul-betul diperhatikan, sehingga kepastian dan keadilan itu mendapatkan tempat yang paling diakomodir di dalam sistem peradilan pidana. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga saya melihat dari sisi internal kejaksaan sendiri, terutama di dalam penerimaan jaksa. Di dalam penerimaan jaksa ini antara undang-undang yang lama dengan yang baru atau di dalam RUU itu tidak ada bedanya juga. Sehingga kalau ada pandangan yang menyatakan kejaksaan menambah kewenangan, menambah pasal-pasal baru atau kewenangan dan peranan, saya rasa juga tidak. Bahkan menurut saya harusnya di dalam menerima posisi jaksa itu ada kemunduran menurut saya. Ya, bagaimana Pak? Kenapa saya katakan ada kemunduran? Karena kita masih mencantumkan di dalam redaksinya batas usia maksimum untuk menjadi jaksa itu 35 tahun. Padahal menurut saya seyogianya itu tidak perlu dibatasi. Kenapa demikian? Karena kita tahu untuk mengisi jabatan-jabatan dan struktur yang ada di kejaksaan maupun jabatan fungsional, itu tenaga jaksa itu masih kurang. Sedangkan kita untuk mendapatkan kuota CPNS itu tidak hanya berbicara dari sisi kejaksaan saja, tapi kita harus berbicara juga dengan Menpan dan Badan Kepegawaian Negara. Nah, dulu sebelum undang-undang kejaksaan yang ada ini, undang-undang yang sebelumnya, itu tidak dibatasi. Jadi umur berapa saja bisa menjadi jaksa. Begitu hampir sama dengan di TNI, di kepolisian, untuk menjadi perwira di kepolisian di TNI itu bisa melalui jalur pendidikan tertentu. Nah, seharusnya kejaksaan juga mengakomodir ini sehingga ketika kita mendapatkan tenaga jaksa itu tidak hanya berasal dari CPNS yang melamar di kejaksaan, tetapi juga dari sisi internal kejaksaan sendiri bisa, sehingga
tidak ada lagi alasan ke depan kita kekurangan tenaga jaksa. Betul sekali, Pak Dokter. Nah, itu. Memang kondisi kita ini sebetulnya kalau mau jujur sedang defisit tenaga jaksa. Ya, jadi dengan kita tidak usah mencantumkan umur 35 batas terakhir jadi jaksa itu, bisa dari dalam juga. Tinggal yang diatur nanti di dalam peraturan jaksa agungnya. Bagaimana mencari jaksa yang dari dalam itu betul-betul diperhatikan beberapa aspek sehingga betul-betul kita mendapatkan tenaga jaksa yang berkualitas. Dan yang terakhir dari saya sebelum ke Ibu Prof nanti, karena Ibu Prof inilah yang paling banyak nanti melakukan elaborasi tentang RUU Kejaksaan. Dan yang kedua juga adalah menyangkut tentang posisi kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan. Itu yang perlu kita bedah. Terus yang kedua menyangkut tentang kewenangan. Nah, di sini kan di dalam undang-undang itu ada kewenangan jaksa dan ada kewenangan jaksa agung. Nah, ini perlu betul dijaga ada benang merahnya. Nah, yang terakhir adalah kita juga harus membuat suatu rasio yang jelas. Karena batas pensiun jaksa itu kan 62 di undang-undang yang lama. Sekarang kita mundurkan menjadi 60. Nah, ini menurut saya perlu ada juga rasio yang lebih jelas. Kita sepakat 60. Berarti nanti sebelum mencapai usia 60 mungkin di 50-nya atau di jenjang karir jaksa itu harus jelas mana yang menjadi pejabat struktural, mana yang menjadi jaksa fungsional. Sehingga jelas. Nah, mungkin kita setuju dibatasi umur 60, tapi jenjang karirnya juga harus diperjelas sehingga tidak ada perbedaan yang menjolok antara jaksa sebagai pejabat struktural dan jaksa sebagai pejabat fungsional. Nah, apalagi nanti tata usahanya. Sehingga inilah yang sering membuat di dalam pelaksanaan tugas jaksa itu sering mengalami keterlambatan dengan segala macam problematiknya karena dari sisi SDM ini betul-betul dibuat ketentuan yang jelas, benang merah yang jelas. Apalagi nanti di undang yang baru bahwa yang mengisi pos-pos di kejaksaan ini tidak saja hanya dari kejaksaan, bisa juga dari instansi lainnya, bisa dari TNI, bisa dari instansi sipil lainnya. Mungkin demikian. Ya, terima kasih Pak Dr. Firdaus. Izin selanjutnya kepada Ibu Prof. Farida, mohon tanggapan terkait dengan RUU Kejaksaan secara umum. Dan memang kalau dilihat pasal-pasal yang ada ini, memang khususnya seperti contoh di kewenangan di pasal 30 misalnya, itu sepertinya banyak sekali kewenangan kita gitu kejaksaan ya. Mohon tanggapan karena mungkin ini selaku Prof kan tentunya bisa melihat lebih dalam lagi terkait dengan materi muatan di RUU tersebut. Silakan Prof. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kajati yang telah mengundang saya untuk bisa berbincang-bincang di sini terkait dengan RUU Kejaksaan yang sedang bergulir. Juga pada Pak Yudi selaku host dan seluruh teman-teman yang hadir. Baik, yang pertama tentu satu hal yang menggembirakan karena apa yang telah kita upayakan selama ini khususnya dari Pusat Kajian Kejaksaan yang kita mulai dulu di tahun 2017 melakukan kajian terkait dengan penguatan posisi kejaksaan di dalam konstitusi. Memang dulu ketika kami melakukan audiens dengan Ketua MPR pada saat itu bersama Pak Yan Maringka selaku Kajati pada saat itu memang langkah awal yang disarankan adalah bagaimana kita bisa melakukan penguatan terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Kejaksaan. Alhamdulillah hari ini sedang bergulir. Itu sebuah kesyukuran dan setelah saya membaca secara keseluruhan, karena ada dua versi, versi balik dengan versi kejaksaan, itu kita sandingkan dan kita kemudian mencermati dan kemudian membaca naskah akademis mengapa perlu ada revisi terhadap Undang-Undang Kejaksaan ini. Tentunya yang pertama karena di dalam melihat atau membuat satu undang-undang tentu kita harus melihat secara tersistem mulai dari aspek filosofis, aspek yuridis maupun aspek sosiologis. Tentu tujuannya adalah bagaimana membuat posisi kejaksaan ini dalam konteks yang kuat dalam arti untuk demi kepentingan negara untuk melaksanakan fungsinya sebagai
penegak hukum. Ya, itu yang diharapkan oleh masyarakat secara luas. Nah, di dalam rancangan undang-undang kejaksaan yang baru ini ada beberapa hal positif, khususnya yang pertama kedudukan kejaksaan sendiri yang tadinya diposisikan sebagai lembaga bagian dari pemerintahan dan kemudian tapi mudah-mudahan nanti ini akan menjadi satu realitas bahwa kejaksaan itu bagian dari sistem dari bukan hanya sekedar eksekutif saja, tetapi badan peradilan ya, bagian dari badan peradilan yang tentunya diharapkan memiliki independensi dalam rangka penegakan hukum sehingga tidak atau bisa terlepas dari kekuasaan eksekutif secara langsung seperti itu. Nah, yang kedua juga adalah bagaimana membuat secara konseptual yang mana yang disebut dengan jaksa, yang mana yang dimaksud dengan penuntut umum, yang bagaimana itu jaksa agung, dan bagaimana struktur itu kan sudah dibuat secara lebih jelas lagi. Jaksa ada dua saat ini yang yang ada di dalam rancangan undang-undang itu, bahwa jaksa bukan hanya sekedar dia pejabat atau PNS atau pegawai negeri yang karena ada rancangan dia dianggap sebagai pejabat ya, dan kedua tetap pada posisi pegawai negeri. Tetapi ada hal yang menarik bahwa jaksa juga adalah sebuah profesi. Nah, ini yang dulu memang selalu kami suarakan bahwa karena pekerjaan jaksa ini bukan sama dengan kami ini dosen PNS, tetapi kami ada profesi dosen. Nah, dalam profesi dosen itu ada tunjangan khusus untuk profesi. Nah, kita juga ingin demi untuk meningkatkan kesejahteraan di jaksa ini, dan juga di dalam rancangan undang-undang ini juga sudah ditegaskan untuk memberikan penguatan terhadap kesejahteraan bagi jaksa. Itu posisi sebagai jaksa sebagai profesi itu sangat kami dukung, sangat kami support, karena memang itu merupakan usulan kita ya pada saat dari Pusat Kajian Kejaksaan agar jaksa itu betul-betul diposisikan bukan hanya sebagai pegawai negeri, tetapi juga sebagai profesi yang nanti akan dinilai profesinya itu dengan secara proporsional demi dalam rangka penegakan hukum. Ya, jadi itu akan lebih profesional melaksanakan penegakan hukum. Bahkan nanti ke depan mungkin akan ada spesialisasi bagi jaksa gitu ya. Ada yang ahli di bidang intelijen. Saat ini juga seperti itu, tapi kan kadang-kadang tidak, pindah-pindah begitu. Jadi nanti mungkin ke depan kita harapkan seperti itu sehingga profesionalitas dalam pelaksanaan dalam mengemban tugas sebagai jaksa itu akan lebih konkret, lebih real dan lebih kuat lagi seperti itu. Siap, memang betul Prof. Kalau kita melihat dari RUU ini, dalam definisi itu ada yang disebut jaksa adalah pejabat di poin 1, tapi di poin 4 ada menyebutkan jaksa adalah satu profesi. Ya, memang ini mungkin saja ini akan menjadi bagian daripada DIM juga, Prof. Daftar inventaris masalah yang nanti akan dibahas pada saat panja bekerja, Prof. Tapi masukannya luar biasa, Prof. Juga terkait dengan bagaimana penguatan profesi jaksa, itu juga satu hal yang penting karena di pasal ini juga disebutkan terkait dengan perlindungan dan keamanan kepada jaksa dan keluarganya. Betul, dalam menjalankan tugasnya itu penting sekali. Itu penting sekali. Jadi dengan mengkonsepsikan jaksa dalam konsep seperti dalam pasal 1 itu, khususnya sebagai profesi, itu akan lebih memberikan posisi yang lebih baik pada seorang jaksa dalam menjalankan tugas profesinya seperti itu. Mungkin izin Prof, mungkin terkait dengan proses amandemen konstitusi yang keempat sudah sampai sekarang ini juga kejaksaan belum juga masuk dalam konstitusi. Apakah ini juga terkait dengan keberadaan secara fungsi tugas dan fungsi yang ada di dua wilayah eksekutif maupun wilayah yudikatif? Apa kira-kira bagaimana, Bro? Apakah itu menjadi kendala? Ya, dulu ketika kita melakukan kajian di tahun 2017-2018 itu memang kita memetakan itu karena masih dua kaki kan. Jadi di satu sisi dia sebagai aparat pemerintahan di eksekutif, dan sisi lain dia harus menjalankan tugas penegakan hukum di bidang yudikatif. Nah, ini saya kira nanti harus lebih dipertegas. Jadi momen saat ini di mana rancangan undang-undang kejaksaan sedang bergulir itu kita harus mulai di situ untuk memberikan penguatan. Ya, nanti akan berproses menuju ke konstitusi. Karena kita berharap
posisi jaksa agung juga adalah sebagai pejabat negara yang mempunyai jabatan, masa jabatan, ya jadi tidak sampai tidak seperti saat ini ya kapan-kapan saja bisa diganti kan, ya ada masa jabatan misalnya 5 tahun begitu, dan kemudian posisinya tetap diangkat oleh presiden, tapi memperoleh dukungan dari DPR seperti itu, jadi lebih kuat posisinya. Dan yang paling penting adalah sebenarnya harus ada masa jabatan supaya ada rentang waktu seorang jaksa agung memetakan dan kemudian merencanakan bagaimana pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran kejaksaan seperti itu. Jadi saya kira itu penting sekali. Seperti dengan KPK kan, KPK ada masa komisi yang lain saja ada masa jabatan. Masa jaksa agung tidak ada masa jabatan. Betul. Ya. Izin Pak Dokter, kalau melanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Di sini disebutkan di pasal 19 adalah ayat 1 jaksa agung adalah pejabat negara. Ya. Kemudian ayat 2, jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan mendengar pertimbangan DPR. Ini merupakan usulan pasal yang baru karena di undang-undang sekarang ini jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden tanpa ada poin mendengar pertimbangan daripada presiden. DPR. Mendengar pertimbangan daripada DPR. Izin masukan dari Pak Dokter terkait itu dari sisi kacamata intelijen, Prof. Ya. Jadi benar apa yang disampaikan oleh host dan Ibu Prof. Kita sudah harus mempersiapkan juga pintu masuk bahwa kejaksaan itu harus berada pada konstitusi. Karena kalau kita lihat di konstitusi sekarang itu kan kita berada pada komposisi badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Nah, dengan kita berada pada konstitusi, itu kan harus lebih jelas. Nah, jadi badan peradilan itu harus ditambah nanti mungkin di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang ini masuk kalau saya nggak salah persiapan di amandemen kelima Bu Prof ya. Nah, tapi yang mendesak sekarang ini menurut saya adalah RUU Kejaksaan yang ada, yang sekarang sedang berproses di Balik. Nah, tentu juga lagi disampaikan kepada masyarakat. Nah, di sini kita harus mencermati betul, membuat betul secara lebih baik. Jadi jaksa itu berada pada posisi yang bagaimana kejaksaannya. Tadi kalau kita bicara tentang jaksa saja, ini sudah mendapatkan kritikan tajam. Apakah menjadi pejabat negara atau pejabat mempunyai keahlian di bidang hukum atau masih ASN. Nah, ini kan seperti Ibu Prof sampaikan tadi bahwa kejaksaan itu adalah jaksa itu adalah sebuah profesi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi kejaksaan. Nah, di kejaksaan lagi, di fungsi kejaksaan ini dibedah lagi. Ada tugas pokok dan fungsi tentang mengenai jaksa, ada tentang kewenangan jaksa agung dan bagaimana juga memilih nanti jaksa agungnya. Nah, di sini sudah harus kita buat, makanya saya lihat di RUU Kejaksaan yang baru itu untuk mengangkat jabatan jaksa agung itu kan dipilih dari pendidikan yang sudah dicantumkan tadi. Minimal sarjana hukum sarjana hukum. Kemudian umur sekian. Kemudian maksimalnya kalau saya nggak salah juga ada ketika diangkat tidak boleh lebih dari 65 tahun. Nah, ini pasal-pasal yang mengatur tadi harus dipertegas lagi. Apakah nanti harus diangkat dari internal unsur pimpinan atau juga dibuka untuk dari luar. Nah, ini kita harus memilih. Nah, saya rasa Undang-Undang Kejaksaan ini sudah membuka celah sedikit bahwa yang boleh diangkat menjadi jabatan jaksa agung itu harus dikonsultasikan kepada DPR. Jadi bukan diminta persetujuan DPR. Nah, ini harus kita perjelas, makanya kejaksaan secara kelembagaan bagaimana, kejaksaan secara kewenangannya bagaimana, dan di dalamnya juga harus jelas. Jaksa, kemudian penuntut umum. Nah, saya juga lebih dalam lagi mengkajinya, karena ada fungsi
atau ada peran intelijen di dalam kejaksaan. Ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa intelijen tidak sama dengan aparat penegak hukum. Ya. Nah, ini kan juga harus ada benang merahnya. Di pasal 30 itu betul-betul hendaknya dicantumkan secara jelas bahwa kejaksaan di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang intelijen itu harus betul-betul dikaji sehingga nanti tidak dipersoalkan fungsi gandanya. Karena di dalam ilmu intelijen itu bahwa intelijen tidak sama dengan aparat penegak hukum. Nah, aparat intelijen bisa saja dijalankan oleh seorang jaksa. Jadi peranan intelijen itu bisa dijalankan oleh jaksa, tapi bukan menjalankan fungsi aparat penegak hukum. Nah, outcome daripada intelijen kejaksaan itu adalah memberikan informasi kepada pimpinan dalam rangka mempercepat tugas penegakan hukum. Nah, ini harus betul-betul diperjelas sehingga produk intelijen kejaksaan nanti itu tidak dipersoalkan. Nah, tapi di dalam undang-undang ini saya bersyukur sudah masuk di dalam pengingatnya undang-undang intelijen. Tinggal kita di dalam merumuskan kewenangan intelijen kejaksaan itu harus ada benang merah yang jelas dengan aparat penegak hukum itu sendiri dalam sistem peradilan pidana. Nah, saya ingin menggarisbawahi betul-betul di sini bahwa intelijen tidak sama dengan aparat penegak hukum. Tetapi intelijen kejaksaan juga tidak sama juga dengan intelijen-intelijen lainnya. Karena intelijen lainnya mungkin bisa bekerja dalam situasi yang senyap, sebagaimana disampaikan oleh para pegiat-pegiat intelijen. Tapi intelijen kejaksaan sebuah profesi yang betul-betul menjadi jembatan antara aparat penegak hukum dengan intelijen itu di dalam penegakan hukum. Sehingga informasi yang diberikan oleh intelijen kejaksaan disampaikan kepada pimpinan dalam rangka mempercepat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kejaksaan. Nah, ini yang betul-betul nanti di dalam pasal 30-nya dibuat benang merah yang jelas. Nah, terus satu lagi, setelah kita bandingkan tadi kata Ibu Prof dan dari host tadi, ini ada versi balik dan ada versi kejaksaan. Sebenarnya tidak perlu dipertentangkan ini, karena saling melengkapi. Dan tidak ada juga, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa tidak ada penambahan kewenangan, tidak ada penambahan peran, termasuk mengkukuhkan intelijen di dalam kelembagaan kejaksaan. Sudah ada ya. Ya, jadi ini hanya cuman menegaskan, memperkuat, dan itu terlihat di dalam pasal terakhirnya bahwa undang-undang yang lama dengan undang yang baru itu tidak ada yang mematikan. Undang-undang kejaksaan yang lama tetap berlaku. Yang undang-undang yang baru ini hanya memberikan penegasan kepada pasal-pasal yang ada di undang-undang kejaksaan yang sebelumnya. Mungkin demikian. Ya, betul Pak Dokter. Memang kalau kita bicara intelijen, maka kalau saya lihat di pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, ruang lingkup intelijen negara meliputi diantaranya poin D, yaitu intelijen penegakan hukum. Ya. Dan itu merupakan bagian daripada tupoksi intelijen di kejaksaan. Ya. Di samping intelijen di bidang lain. Nah, ini menarik juga Prof, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Dr. Firdaus, terkait dengan untuk menjadi jaksa agung harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yang diantaranya adalah usia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun. Nah, sebetulnya kan di masa yang lalu itu kan posisi jaksa agung dijadikan seperti jabatan politik. Nah, mungkin ini harapan juga barangkali Prof juga punya satu perspektif sendiri terkait bahwa jaksa adalah profesi, makanya nomenklaturnya jaksa agung Prof, bukan menteri kejaksaan. Nah, apakah punya satu pandangan yang lebih luas terkait dengan penguatan profesi untuk nanti bisa menjadi harapan menjadi calon pemimpin di kejaksaan? Silakan Prof. Ya baik, terima kasih. Jadi saya kira
perlu memang ini juga merupakan salah satu rekomendasi kami dulu ya ketika kita membuat satu kajian yang kita rekomendasikan ke MPR pada tahun 2017 itu 2018 ya kalau tidak salah. Itu supaya jabatan di kejaksaan yang memuncak di Jaksa Agung itu tetap dari internal kejaksaan. Ya. Jadi kita berharap yang menjadi Jaksa Agung adalah jaksa. Ya, jaksa. Ya, jadi itu mungkin di dalam rancangan Undang-Undang Kejaksaan ini perlu dimasukkan syarat untuk menjadi Jaksa Agung itu adalah salah satunya adalah dia adalah seorang jaksa. Jadi terkunci gitu ya, jadi terkunci seperti itu. Dan kalau tidak salah di rancangan undang-undang sudah ada, jadi berpengalaman sebagai jaksa selama kurang lebih 20 tahun ya. Ya, jadi itu dicantumkan di dalam RUU. Saya kira ini satu hal yang menarik. Kenapa saya mengatakan Jaksa Agung itu dari internal kejaksaan? Karena bagaimanapun juga proses untuk sampai ke puncak pimpinan itu kita harapkan berasal dari internal kejaksaan agar lebih mampu memahami dan mengkonstruksikan fungsi-fungsi dan kewenangan yang ada di dalam kejaksaan itu sendiri. Jadi karena begini, kalau misalnya saat ini kan siapa saja bisa jadi jaksa agung ya, bisa saja orang akademisi atau pengacara atau siapa yang selama ini kan juga politisi itu bisa menjadi jaksa agung. Yang penting dia sarjana hukum kan, ya seperti itu. Tetapi kita berharap sama dengan misalnya di kepolisian, ya di TNI yang menjadi panglima, yang menjadi Kapolri kan bukan dari luar, tetapi dari internal. Nah di kejaksaan juga seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi di dalam rancangan undang-undang kejaksaan ini bisa disetujui ya nanti di DPR terkait dengan siapa itu jaksa dan bagaimana jaksa agung seperti itu dan kemudian syarat menjadi jaksa agung, saya kira itu akan menjadi pintu masuk untuk nanti lebih penguatan di dalam konstitusi gitu. Jadi sehingga nanti di dalam konstitusi akan diatur secara tersendiri juga terkait dengan kejaksaan Republik Indonesia gitu. Informasinya memang akan bersidang lagi untuk terkait dengan pembahasan konstitusi di tahun 2022, Prof. Iya. Ya karena setidaknya kita sudah ada masukan dulu, kami sudah sampaikan secara kelembagaan dan diterima langsung oleh Ketua MPR untuk penguatan kejaksaan di dalam konstitusi dan bahkan sudah disampaikan juga dalam forum rektor Pak Kajati dulu seperti itu. Memang saya kira penting, Prof. Karena kalau kita melihat di RUU di pasal 18 terkait dengan Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh negara. Artinya itu menjadi satu pemahaman bahwa memang harus jaksa yang bisa memahami itu. Seharusnya seperti itu. Walaupun juga di luar bisa belajar, bisa kita paham, tetapi maksudnya lebih dalam dan secara struktural kelembagaan itu sangat relevan. Kalau seorang jaksa agung itu dari internal, bahkan yang kita harapkan itu masih aktif yang masih aktif, yang penjenjangan lah seperti itu. Jadi penjenjangan sampai pada dia menjadi seorang jaksa agung gitu. Tapi Prof, kalau dari saya lihat dari rancangan RUU Kejaksaan ini, kalau ini disetujui, seperti harapan Prof tadi bahwa sudah tertutup kemungkinan jaksa agung itu dari luar kejaksaan, karena di dalam pasalnya yaitu disebutkan di sini minimal di poin J-nya itu harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa. Nah ini kan kalau ini sudah terkunci berarti harus jaksa. Nah itu Prof. Tapi saya ingin tidak mau masuk di situ karena sudah cukup jelas dan terang. Tadi kan umur paling rendah itu 50. Paling tinggi. Setelah dilantik 65. Berarti tetap jaksa. Mungkin jaksa yang aktif, unsur pimpinan ataupun yang sudah purna. Tetapi tidak boleh umurnya 65. Nah, nanti biar bergulir di balik. Tapi Ibu Prof tadi kan tidak menyatakan secara tegas apakah yang menjadi jaksa agung itu yang penting adalah dari internal, dari kejaksaan. Nah, dari profesi lain sudah tidak tertutup kemungkinan.
kita meniru juga ada Panglima TNI, Kapolri. ada Kapolri, ada Jaksa Agung betul-betul memahami tugas pokok dan fungsi kejaksaan. Nah, saya ingin juga menambahkan dengan Ibu Prof, karena kejaksaan ini tadi kan ada fungsi intelijen di dalamnya. Ya. Kemudian juga nanti bahkan sudah disetujui nanti akan memasukkan unsur TNI khususnya yang menyangkut tentang auditor militer yang penuntut umumnya. Nah, di sini kan sudah disebutkan, cuman ini kan antara undang-undang yang lama dengan yang baru memang ada sedikit perbedaan, tapi di dalam RUU yang baru antara versi balik dan versi kejaksaan ini yang perlu nanti disinkronkan, dan ini pendapat Ibu Prof dan teman-teman dari rektorat lainnya ini menjadi penting. Di sini kan disebutkan pasal 18, sama-sama pasal 18 itu kan perbedaannya cukup signifikan. Karena di dalam balik, Jaksa Agung adalah penyidik, penuntut umum dan sebagai pengacara negara tertinggi. Kemudian Jaksa Agung adalah memimpin dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan, memimpin mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh negara. Nah, hanya saja versi balik dengan versi kejaksaan ini menurut saya sebenarnya tidak perlu juga diperdebatkan, tetapi ini perlu nanti batasan yang jelas. Karena ini menyangkut juga nanti dengan teman-teman dari auditor militer yang nanti akan bergabung di kejaksaan. Nah, ini kan juga perlu ada penguatan yang jelas atau peran yang jelas. Nah, kita lihat di sini di pasal 18-nya kalau saya nggak salah. Nah, di sini disebutkan Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi dalam perkara pidana, pengacara negara, pemerintah. Jaksa Agung adalah pemimpin dan penanggung jawab yang memimpin mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan serta tugas dan wewenang serta penuntut umum tertinggi. Nah, ini menurut saya penuntut umum tertinggi ini yang betul-betul nanti ditekankan. Ya, nah, apalagi kalau di undang-undang kejaksaan ini kan tidak disebutkan sebagai penuntut umum tertinggi, sehingga walaupun yang menuntut itu jaksa, tapi pengendalinya harusnya Jaksa Agung. Iya, betul. Nah, seperti di KPK kan pengendalinya ternyata kan pimpinan KPK. Harusnya kalau memang kejaksaan itu satu dan tidak terpisah-pisahkan, walaupun dia berperan di berbagai sektor penegakan hukum, tetapi pengendalian penuntut umum tertinggi itu tetap ada di tangan Jaksa Agung. Nah, ini yang menurut saya perlu juga pandangan dari Ibu Prof. Kira-kira bagaimana supaya pengendalian penuntut umum tertinggi di dalam sistem peradilan pidana terpadu ini betul-betul tidak mencederai nanti rasa keadilan dan kepastian hukum. Bahkan akan terjadi disparitas. Nah, ini Prof yang menurut saya. Iya, betul sekali itu Pak Gajati. Jadi kalau kita berpegang pada prinsip single prosecution system, ya itu kan yang berlaku yang berlaku umum gitu ya. Ya seharusnya satu untuk semua kan. Jadi, satu untuk semua. Ya, jadi kalau dikatakan Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi, maka semua yang berkaitan dengan penuntutan, apakah itu ada di KPK, apakah itu ada di TNI, di militer gitu dan seterusnya, itu kan harusnya kalau pada asas itu kita kembali kepada asas itu, sehingga lebih tersistem gitu dalam proses. Nah, karena bersandar pada asas itu, asas single prosecution system itu, seperti itu. Jadi kalau menurut kami, menurut saya, tentu apa yang dinyatakan dalam rancangan undang-undang kejaksaan, bahkan juga di undang-undang kejaksaan yang ada saat ini sebagai penuntut umum tertinggi itu harusnya dikembalikan kepada marwahnya. Kalau tertinggi itu berarti tidak ada lagi yang lain di atasnya kan. Apalagi Prof kita ini kan ada yang namanya azas juga dominus litis. Dominus litis. Jadi penanggung jawab perkara tindak pidana itu ada di tangan kejaksaan. Pengendali kan, pengendali absolut lagi. Itu Prof. Penyidik boleh banyak, tapi penuntut hanya satu. Kan single prosecution system itu kan yang menjadi asas yang berlaku umum. Dan yang saya ingin tambahkan terakhir itu adalah di bidang perdata dan tata usaha negara kan itu lebih progresif lagi nih di dalam RUU ini, karena
di situ dikatakan ada atau tidak ada surat kuasa kan, kuasa khusus. Kalau di yang lama kan harus ada pemberian kuasa. Dan sudah lebih tegas lagi dikatakan sebagai jaksa pengacara negara seperti itu. Jadi saya kira untuk tugas dan wewenang yang seperti ini itu tugas Perdata Tata Usaha Negara sudah seperti itu. Tidak usah lagi dirinci lebih detail. Iya. Kan di pasal 30 ayat 4 iya, dia kan di rancangan itu kan ada di bidang terlalu Perdata Tata Usaha Negara. diurai lagi gitu ya, diurai. Saya kira orang nanti kan sudah berlaku asas umum. Perdata itu yang kategori perdata yang ini, tata usaha negara yang ini kan sudah ada batasan-batasan seperti Jadi itu. ini terlalu rigid mungkin, Prof. Iya, itu terlalu rigid. Iya, mungkin kalau di undang-undang kan tidak usah terlalu rigid seperti itu. Mungkin nanti bisa di peraturan pelaksanaan. Iya, mungkin kalau misalnya mau diatur lebih lanjut, mungkin perlu ada bagaimana tugas dan kewenangan kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara akan diatur lebih lanjut dengan apa, peraturan jaksa agung kah atau PPK atau apa gitu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih, Prof. Kemudian bagaimana Pak Dr. Pak Kajati terkait dengan masa depan kejaksaan dengan RU yang ada sekarang ini? Sejauh mana optimisme Bapak? Karena Bapak juga bagian daripada senior-senior kami ini. Saya juga berharap begini. Ini kan momentum yang bagus bagi kejaksaan. Kita sekarang RU kita sudah berada pada posisi Badan Legislasi Nasional. Kemudian masukan-masukan masyarakat itu kan menjadi penting. Masukan kalangan akademisi menjadi penting. Begitu juga praktisi. Oleh sebab itu saya menyarankan dalam forum ini kita mumpung masih ada waktu, kita harus bergandengan tangan dengan kalangan akademisi atau kita kenal nanti dengan nama forum rektorat atau forum rektor. Kemudian kita juga ajak teman-teman dari praktisi sehingga betul-betul memandang RU Kejaksaan ini adalah satu momentum bagaimana kita memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat itu secara lebih paripurna. Tidak disekat-sekat. Artinya RU ini bukan menyangkut kepentingan internal kejaksaan Jadi saja. bukan hanya kepentingan internal kejaksaan juga. Dan ini betul-betul juga menjadi momentum bagi teman kita dari kepolisian, dari TNI, dari pemerintah. Nah, jadi Ibu Prof menyatakan bahwa di dalam sistem peradilan pidana terpadu itu betul-betul output dan outcome-nya bagaimana kita memberikan keadilan dan kepastian bagi masyarakat itu nomor satu. Baru yang kedua kita lihat azas kemanfaatannya. Nah, berbicara azas kemanfaatan, tentu kearifan lokal menjadi lebih penting. Nah, makanya menurut kami masih ada pandangan-pandangan masyarakat, itu kita terima. Kemudian kita juga harus berani menyampaikan kepada masyarakat, ini loh, undang-undang kejaksaan ini bukan untuk kepentingan kejaksaan, tapi untuk kepentingan negara. Jadi kejaksaan kuat, pasti negara kuat. Negara kuat, pasti kejaksaannya kuat. Begitu juga kepolisiannya, begitu juga badan peradilan lainnya. Hanya saja momentum ini jangan dikedepankan ego sektoral masing-masing. Nah, kejaksaan juga harus menerima kritikan ini. Seperti yang disampaikan oleh Bu Prof tadi, bahwa di dalam menyusun undang-undang itu tidak usah terlalu rigid. Padahal jaksa ini kan ada jaksa peneliti, ada jaksa penuntut umum, ada jaksa pengacara negara, ada jaksa yang menjalankan tugas nanti di bidang intelijen. Apalagi nanti sudah bergabung di dalam kejaksaan itu ada yang namanya jaksa militer atau auditor militer. Nah, ini betul-betul nanti kita buat sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kalimat yang bias, peran yang bias. Oleh sebab itu, kejaksaan sebagai kelembagaan harus jelas, kejaksaan di dalam menjalankan fungsinya harus jelas, kemudian pejabat di dalamnya itu juga harus jelas. Sehingga kita betul-betul momentum ini kita gunakan dengan baik. Terima kasih Pak Dokter. Izin Ibu Prof. Jadi terkait dengan penguatan institusi kejaksaan itu kan juga seperti sampaikan tadi bahwa itu bukan merupakan kebutuhan atau kepentingan internal kejaksaan saja, tapi ini terkait dengan penguatan instrumen negara.
Silakan pandangan dari Prof terkait dengan penguatan kejaksaan. Iya, saya kira saya setuju. Ya dari sejak awal kan saya mengatakan bahwa setiap revisi suatu undang-undang yang berkaitan dengan suatu kelembagaan itu sebenarnya bukan tujuannya untuk memperkuat kelembagaan sebagai ego sektoral dari kelembagaan itu, tapi itu demi untuk memberikan kedudukan yang kuat agar dapat memberikan manfaat, fungsi, dan kewenangan itu jalankan untuk kepentingan negara dan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Jadi selalu di sana. Jadi penegakan hukum misalnya kalau ada tanggapan terkait dengan tambahan kewenangan itu kan sebenarnya bukan tambahan tapi memperkuat kewenangan itu agar outputnya nanti dan outcome-nya betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Ya. Jadi semua yang apa yang ada di dalam rancangan undang-undang kejaksaan itu secara umum sebenarnya saya menilai bahwa itu memang arahnya adalah untuk memberikan penguatan terhadap kedudukan kejaksaan sebagai kelembagaan dari sisi kelembagaan maupun fungsi-fungsi yang ada di dalamnya dan maupun aparat struktur yang ada di dalamnya itu demi untuk memberikan penguatan agar dapat memberikan dapat menjalankan ya tugas penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana atau criminal justice system seperti itu. Ya, jadi keterpaduan. Jadi tidak bisa dilihat hanya satu sisi saja. Ya, jadi semua di sana ada fungsi yang dijalankan oleh aparat penegak hukum yang lain dan kemudian kepolisian, kejaksaan itu kan bersatu padu untuk demi memberikan keadilan dan kepastian kepada masyarakat seperti yang disampaikan Pak Kajati tadi. Saya kira seperti itu. Terima kasih, Prof. Sebagai satu di penghujung acara bincang-bincang kita, Prof, Pak Dr. Bagaimana satu closing statement dari Pak Kajati untuk sebagai ujung atau akhir daripada acara ini. Silakan, Prof. Kalau saya satu saja untuk closing statementnya tadi, satu adalah bahwa keberadaan intelijen di kejaksaan harus dipandang dalam pengertian bukan ada peran ganda di sini. Seperti di TNI ada juga peran intelijennya. Di kepolisian juga ada intelijennya. Nah, intelijen di kejaksaan ini adalah dalam rangka mempercepat pelaksanaan tugas pokok fungsi kejaksaan. Makanya intelijen kejaksaan berbeda juga dengan intelijen lainnya. Tetapi tetap di dalam rangka intelijen negara. Dan satu yang terpenting adalah bahwa intelijen bukanlah aparat penegak hukum. Itu azas yang ada di dalam intelijen. Nah, satu lagi juga intelijen bekerja dalam senyap, tapi intelijen kejaksaan tidak harus bekerja di dalam senyap. Karena intelijen kejaksaan akan memberikan informasi yang betul-betul dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Sehingga informasi itu harus diambil dengan cara-cara yang berdasarkan aturan hukum dan perundang-undangan yang ada. Tidak boleh yang penting dapat informasi tapi caranya salah, tidak bisa juga digunakan. Jadi prosedurnya benar, substantifnya benar. Nah, itulah intelijen kejaksaan. Terima kasih Pak Dr. Firdaus. Silakan Ibu Prof sebagai closing statement. Baik, saya terakhir. Jadi momentum revisi dari Undang-Undang Kejaksaan atau rancangan Undang-Undang Kejaksaan ini harus dimaknai sebagai sebuah upaya untuk memberikan posisi yang lebih proporsional dan kuat kepada kejaksaan sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya itu balance atau seimbang dengan pelaksanaan penegakan hukum dari aparat penegak hukum yang lain atau institusi penegakan hukum yang lain sehingga dapat mencapai tujuan penegakan hukum itu untuk kepentingan negara dan masyarakat secara luas. Jadi ini betul-betul harus didukung ya, masyarakat kita himbau kepada masyarakat secara luas untuk bisa mendukung apa yang nanti bisa diberikan masukan kepada RUU ini adalah dalam rangka untuk memberikan penguatan dan penegasan terhadap fungsi-fungsi dan kewenangan kejaksaan yang selama ini masih dinilai lemah belum optimal karena memang ada beberapa hal yang tersumbat di situ yang perlu diluruskan, yang perlu ditegaskan sehingga nantinya insya Allah kejaksaan sebagai kelembagaan akan memiliki posisi yang lebih kuat di dalam rangka penegakan hukum. Saya kira seperti itu. Terima kasih Bu Prof. Baik pemirsa Ewako Adiaksa, bahwa penegakan hukum adalah merupakan hal yang mutlak terkait dengan pembangunan, karena keberhasilan pembangunan juga tidak lepas daripada kuatnya penegakan hukum. Dan ketika bicara penegakan hukum, maka kejaksaan adalah merupakan titik sentral penegakan hukum.
seperti disampaikan tadi oleh Prof. Farida, penyidik boleh banyak, tapi penuntut umum hanya satu. Dan kita juga memahami bahwa belakang ini kita sedang mengalami musibah, namun demikian kita jadikan musibah ini sebagai satu blessing in disguise, hikmah yang tersembunyi di balik musibah. Semakin berat situasi, semakin berat tantangan, semakin indah permainan. Demikian para pemirsa, kami akhiri diskusi bincang-bincang santai tapi serius terkait dengan RUU Kejaksaan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.